Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reza Rizky Arfiandi. Kita jumpa lagi di podcast HMPS MBS. Kali ini kita nih kedatangan teman dekat saya lah, salah satunya kayaknya ya. Dia ini salah satu sekarang nih dia menjabat sebagai ketua HMPS Akuntansi Syariah ya. Kalau boleh tahu siapa namanya, Bung? Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rawan selaku Ketua Umum HMPS Akuntansi Syariah. Oke, bro, panggil bro ya, lebih enak bro, ya, biar lebih enak aja kita panggil bro ya. Oke bro, boleh tahu gak perkenalkan diri dari profil kawan kursinya ini? Kayak gimana? Profilmu? Profil. Oke, profil. Profil dari saya atau akuntansi nih? Profil dari saya atau prodi akuntansi sendiri? Kalau boleh tahu asalnya dari mana nih? Saya asal dari Pontianak, saya tinggal di Jalan Tanjung Raya 2 di Pontianak Timur. Di Pontianak Timur ya? Ya, di Pontianak Timur. Arah Tandrai ya? Iya, anak Tandrai. Oke, kalau boleh tahu nih, prodi akuntansi ini kan salah satu prodi yang tergolong baru lah ya, sama juga dengan MBS kan, sama gitu kan. Kalau boleh tahu sih, prodi akuntansi ini mengajarkan apa sebenarnya sih? Nah, kalau kita ditanya tentang mengajarkan apa ya akuntansi, ya udah jelas. Yang pertama akuntansi syariah, kita diajarkan di sini tentang akuntansi. Tapi untuk mahasiswa baru yang saat ini kita sedang menyambut mahasiswa baru, sebelumnya saya ucapkan juga selamat datang kepada mahasiswa baru YIN Pontianak, khususnya di program studi akuntansi syariah. Nah, jadi seperti ini. Kalau dibilang akuntansi syariah ini mengajarkan apa, mungkin di semester 1 kita tidak ada sama sekali menyentuh tentang akuntansi seperti yang pernah kita dapatkan sebelumnya. Kurang lebih dengan MBS juga ya? Ya, di MBS juga. Mungkin di satu fakultas ekonomi dan bisnis Islam ini kita diajarkan tentang agama dan agama di semester 1. Nah, masuk ke semester 2, mungkin kita diajarkan tentang pengantar-pengantar 4 jurusan atau 4 program studi yang ada di fakultas kita nih. Nah, misalnya ada pengantar manajemen bisnis syariah, ada pengantar perbankan syariah, ada pengantar akuntansi syariah, dan juga ada tentang ekonomi. Ya, jadi seperti itu. Untuk pelajaran akuntansi ya pasti kedepannya bakal kita diajarkan tentang akuntansi secara mendalam seperti itu. Gini, kalau misalnya hanya di semester 2, kemudian di semester 3 nih, setahu saya tuh pelajaran akuntansinya tuh agak sedikit kurang masih itu. Untuk di semester 3 itu gimana gak bro? Soalnya saya tahunya tuh anak-anak akuntansi ini nih di semester 2 saja dia masih diajarkan kulit. Sedangkan bagi kami yang jurusan lain nih, kami ini sudah diajarkan kayak langsung buku, langsung cara pembuatan bukunya gitu. Sedangkan akuntansi kok masih diajarkan kulitnya di semester 2. Kan aneh gitu. Seharusnya mereka lebih dalam dulu, seharusnya gitu kan. Oke. Jurusannya. Ya, mungkin itu sedikit tanda tanya bagi anak-anak jurusan di luar akuntansi syariah yang ada di fakultas kita ya kan. Iya. Nah, sebenarnya tidak semua jurusan atau tidak semua semester 3 itu diajarkan kulit akuntansi saja. Tapi juga tergantung dosen, tergantung kurikulum dosen itu mau mengajar seperti apa. Nah, jadi mungkin yang perbankan syariah mungkin ada pelajaran akuntansi yang lebih mendalam, langsung ke pembukuan, buku besar, perusahaan dagang dan lain sebagainya ya kan. Iya, itu betul. Nah, jadi kalau untuk di akuntansi sendiri, kenapa diajarkan kulitnya? Jadi maksudnya seperti ini, kami itu diberikan kesiapan dari awal. Dari pengantar itu dimatangkan untuk pengantarnya. Sebab apa? Sebab untuk mungkin karena ya kita sama-sama program studi baru lah kan, akuntansi sama MBS. Yang memang untuk SKS-nya ini kita mengejar supaya cepat selesai SKS-nya. Nah, supaya kita terakreditasi dengan baik di jurusan yang baru ini. Sebab jurusan MBS dan jurusan akuntansi kan sama-sama yang belum ada akreditasi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jadi seperti itu. Kenapa diajarkan kulitnya saja? Nah, sebenarnya tidak kulitnya, Bang. Tidak kulitnya. Karena mungkin yang dilaporkan sama teman-teman dianggap kulit ya, mungkin itu bagi anak akuntansi yang udah pernah belajar akuntansi, ya pikir itu masih kulit gitu kan. Tapi kalau untuk jurusan lain diajarkan pengantar akuntansi, ya mereka bilang ini udah eksak nih, udah tinggi nih ajarannya nih. Nah, jadi mungkin pola pikir itu yang membuat perbedaan antar argumen. Jadi seperti itu. Hanya asumsi saja yang berbeda, tapi untuk pembelajarannya itu sama, Bang. Oke. Gini, Bro. Aku ini cukup bingung gak nih? Sebenarnya apa sebenarnya yang diajarkan akuntansi sebenarnya? Diajarkan pembahasan dalamnya tuh. Pembahasan dalamnya. Akuntansi itu apa? Nah,
Mungkin kawan-kawan di MBS juga udah pernah diajarkan tentang pengantar akuntansi ya kan? Iya, di semester Mungkin, 2. ya tentang neraca, tentang buku besar, Besar. jurnal umum, Nah. jurnal penyesuaian dan lain sebagainya ya kan? Itu juga diajarkan. Nah, untuk di akuntansi sendiri ini ada beberapa sistem yang memang diterapkan di akuntansi. Ada sistem kalau di jurusan lain mungkin dapat, kadang tidak itu. Kami diajarkan juga menggunakan Excel untuk membuat akuntansi, membuat dari neraca saldo, perusahaan tentang laporan-laporan perusahaan. Kami diajarkan menggunakan Excel. Nah, di akuntansi sendiri itu ada beberapa dosen, meskipun akuntansi ini adalah program studi baru ya kan. Tapi dosen-dosen yang mengajar di akuntansi sendiri adalah dosen-dosen yang memang dianggap paling terbaik di Pontianak untuk mengajar jurusan akuntansi syariah itu. Memang cocok untuk mengajar akuntansi syariah. Iya. Dan juga pembahasan yang diajarkan memang berkaitan dengan akuntansi syariah, bukan akuntansi secara konvensional saja, tapi juga secara syariat Islam juga diajarkan. Jadi seperti itu, Bang. Iya, soalnya mana ya? YIN ini untuk jurusan baru kayak MBS atau akuntansi ini untuk para maba ya kalau boleh tahu sendiri ya. Hampir semua dosen kami itu tuh rata-rata tuh mereka tuh udah berkecimpung dulu dari jurusannya itu dulu. Ya, terkadang udah berkecimpung dulu. Udah berkecimpung dulu. Contohnya kayak salah satu dosen MBS nih, malahan dia tuh udah ada penjualan properti sendiri. Mereka tuh udah pengusaha dulu. Kayak contohnya Bu Fer, itu udah pengalaman sekali dalam akuntansi. Ya, itu udah eksak sekali. Udah eksak sekali. Gelar MSCAK itu udah gelar itu udah di luar itu, universitas luar itu, bukan di Pontianak itu. Kemudian kalau boleh tahu, boleh gak ceritakan apa sih keseruan dalam belajar akuntansi ini, keseruannya tuh? Kan pasti ada keseruannya. Kalau dibilang untuk belajar atau kuliah gitu kan, kita pasti ada keseruan, pasti ada kepedihan ya. Kalau kita berbicara tentang keseruan ya seru gitu. Karena kita di sini di akuntansi karena pelajarannya memang eksak atau pelajarannya memang disuruh kita untuk menghitung ya kan. Karena tidak semua orang yang ada di akuntansi ini cepat dalam menghitung ya kan. Cepat dalam menghitung. Nah, di sini kami itu mungkin beda-beda kelas, mungkin beda-beda sistem. Nah, kami menerapkan sistem yaitu belajar kelompok, membentuk kelompok belajar. Nah, di sini di kelompok belajar itu tidak hanya orang-orang yang dekat sama dia untuk di satu kelompokan, tetapi kita bagi di kelas yang memang jago atau memang bagus akuntansinya, kita masukkan ke dalam kelompok itu. Jadi misalnya ada 5 kelompok, satu kelompok itu ada satu orang yang memang bagus dalam akuntansinya. Jadi bisa mengajarkan dari beberapa orang yang ada di kelompoknya. Jadi seperti itu. Jadi untuk keseruannya itu ya belajar bersama, keseruannya ya pedih bersama, sukses bersama. Jadi seperti itu. Nah, itu salah satu program ya mungkin ya dari HMPS. Oh, kalau bilang program dari HMPS bukan, Bang. Untuk meningkatkan jam belajar ya, gitu ya. Kalau bilang program bukan, Bang. Bukan program ya? Itu dari kelas masing-masing, Bang. Oh, kelas masing-masing beda, ya. Beda, Bang. Kalau boleh tahu, boleh ceritakan nggak pengalaman menjadi mahasiswa akuntansi ini kayak gimana pengalaman Abang selama ya kira-kira udah hampir 5 semester gini, udah masuk 5 semester. Kalau bicara pengalaman tentang berkuliah di akuntansi ya, belajar di akuntansi. Pengalaman jadi mahasiswa. Kalau di mahasiswa di akuntansi khususnya itu kan. Kita bicara pengalaman yang pertama pasti ada susah, senang, sedih, bahagia, susah lagi gitu kan. Karena enggak semua dosen yang memang paham akan beberapa tipikal mahasiswa ya kan. Kadang tidur. Ya, ada yang memang dosen yang mengajar membosankan, membuat mahasiswa yang di belakang, duduk di belakang itu kadang sibuk sendiri, bermain HP dan lain sebagainya. Nah, terkadang juga ada mahasiswa yang memang haus akan ilmu, itu ya mendengarkan dengan baik gitu kan. Yang memang tidak mau merugikan waktu, tidak mau menyia-nyiakan waktu yang telah yang telah dijalani sama mereka gitu kan. Nah, jadi untuk pengalamannya ini yang pertama ada ya kayak memang mahasiswa yang latar belakangnya bukan dari akuntansi ya kan. Pasti merasa kayak aduh sulitnya akuntansi, aku salah jurusan nih, pengen nyerah nih, aku pengen berhenti lah, pengen pindah jurusannya lah. Jadi ada pengalaman-pengalaman seperti itu yang diceritakan gitu, ya. Ada yang pengen nyerah, pengen yang hampir putus asa. Jadi di akuntansi ini perlu adanya ya tadi kelompok belajar itu supaya saling menguatkan, saling menasehatkan, saling merangkul satu sama lain, timbulkan rasa kekeluargaan. Jadi untuk pengalaman yang ada di akuntansi ya kita bisa harusnya itu kita harus lebih dekat sama dosen,
Dalam artian bukan kita mencari perhatian, tapi kita harus mencuri ilmu yang apa yang disampaikan. Karena tidak hanya ilmu yang ada di kelas yang perlu kita ambil ya kan. Ya, Perlu betul juga itu. kita ilmu yang di luar kelas. Kita ya curi pelan-pelan lah ilmunya ya kan. Jadi seperti itu untuk pengalamannya. Nanya. Jadi intinya tuh untuk jadi mahasiswa nih nggak bisa loh kita misalnya mengharapkan jadi mahasiswa tok ya gitu ya. Ya kalau dibilang untuk jadi mahasiswa tok, kalau untuk Ibarat saya cuma sih pulang kuliah gitu ya kan minta itu isi. mahasiswa kupu-kupu ya bang ya. Nah, kupu-kupu lah. Kalau untuk di akuntansi saya tidak mengharuskan untuk berorganisasi, tapi saya hanya menyarankan lebih baik Anda itu berorganisasi, baik itu di HMPS, DEMA, ada Dewan Mahasiswa, ada Senat Mahasiswa, ada juga di UKM UKK yang ada di kampus. Nah, jadi seperti itu. Kalau di HMPS kita bisa membangun nama jurusan kita jadi lebih baik lagi, dan juga kita berada di dalamnya itu kan. Kita juga bisa merasakan apa sih yang perlu kita tingkatkan dari jurusan kita, apa sih yang perlu kita adakan untuk apa ya mengharumkan nama baik jurusan kita gitu kan. Nah, untuk misalnya kita yang ada di UKM UKK itu kita mendapatkan ilmu yang memang tidak pernah disampaikan di jurusan akuntansi, misalnya dalam surat menyurat, dalam pelatihan pembuatan makalah, dan yang memang di HMPS akuntansi juga ada pelatihan tentang pembuatan makalah. Jadi seperti itu. Ya, jadi saya menyarankan untuk mahasiswa akuntansi khususnya ataupun mahasiswa se-IAIN Pontianak itu ayolah kita berorganisasi, menjadilah mahasiswa aktif, menjadilah mahasiswa kura-kura, yaitu mahasiswa yang kuliah rapat. Jadi kita bisa menambah ilmu ke depannya, bisa menambah ilmu ya tidak hanya ilmu pengetahuan saja tentang pengetahuan yang harus kita pelajari, tapi kita juga harus tentang mengetahui ilmu pengetahuan tentang sosial, tentang kemanusiaan. Jadi seperti itu. Oke, ini cukup menarik nih. Saya mau bertanya nih, penting nggak sih kalau misalnya kita sebagai mahasiswa itu kita nih harus milih salah satu. Misalnya kita nih mahasiswa yang sambil kerja juga, tapi juga mahasiswa yang sambil kuliah. Pilih yang mana yang bagus? Kuliah sambil kerja atau kuliah sambil organisasi gitu? Kuliah sambil kerja atau kuliah sambil organisasi? Yang mana menurut Saudara Buan nih yang paling bagus lah? Ya, kalau menurut saya yang paling bagus itu semuanya bagus ya bang ya. Kuliah kerja itu juga bagus, kuliah organisasi juga bagus. Jadi masing-masing ya ada plus minusnya ya kan. Pasti ada plus minusnya. Karena gini bang, setahu saya dia mananya sistem kerja ini juga dapat pengalaman dari luar. Ya, jadi seperti itu. Nah, sedangkan di organisasi juga kita dapat pengalaman yang namanya suatu kayak pola pikir yang berubah. Ya, gitu. persiapan juga dalam dunia kerja ya kan. Dunia kerja. Ya. Jadi kalau dibilang untuk lebih bagus mana, ya dua-duanya bagus. Jadi tidak ada yang paling bagus, dua-duanya bagus tergantung situasi dan kondisi dari sang mahasiswanya itu. Oke, jadi untuk pesan mahasiswa nih kalau bisa jangan cuma tok jadi mahasiswa, tapi carilah kegiatan di luar mahasiswa. Ya, carilah keaktifan yang untuk mengisi waktu luang jadi mahasiswa. Selama tidak mengganggu perkuliahannya. Ingat tujuan utama masuk IAIN atau masuk kuliah itu adalah kuliah. Jadi seperti itu. Oke. Berikutnya kembali pertanyaan nih, Saudara Buan. Ya. Apa yang Anda dapatkan belajar di akuntansi ini? Yang saya dapatkan yang pertama ya pasti ilmu akuntansi ya kan. Ilmu akuntansi yang memang pada saat saya di madrasah dulu, di madrasah aliyah negeri, saya hanya mendapatkan sedikit atau ya kalau dibilang tuh hanya kulitnya saja tentang akuntansi karena saya dari jurusan IPA ya kan. IPA. Jadi kalau untuk yang saya dapatkan dari saya kuliah di akuntansi ya tentang akuntansi yang lebih dalamnya, tentang keasikan belajar akuntansinya, tentang keasikan gimana cara menghitung cepat di akuntansi gitu. Nah, jadi itu yang pertama untuk di akuntansi, ilmu akuntansinya. Yang kedua yang saya dapatkan di akuntansi syariah. Nah, saya mendapatkan ilmu agama yang lebih dalam tentang akuntansinya. Yang memang kita bisa membedakan antara mana yang riba dan mana yang margin, dan mana yang haram dan mana yang halal gitu. Nah, jadi produk-produk yang memang dihasilkan dari produk syariah itu kita mengetahui secara umum dan juga secara khususnya gitu bang. Nah, jadi untuk terkait apa yang didapatkan di akuntansi syariah ya banyak gitu, banyak yang ilmu-ilmu yang kita dapatkan di akuntansi syariah yang memang tidak kita dapatkan di jurusan-jurusan yang lain. Begitu juga jurusan yang lain mendapatkan apa yang didapatkan dan di jurusannya yang tidak ada di jurusan yang lain, seperti itu bang. Oke.
Kemudian nih ini yang nggak berat pertanyaannya nih. Wah, ini Prospek Bisa nggak kerjanya nih kayak gimana nih Bang? prospek kerja ya Bang. Prospek kerja kalau misal Oke. lulus dari sarjana Mungkin- akuntansi ini ya. Mungkin kalau untuk prospek kerja dari beberapa tanggapan atau dari beberapa asumsi-asumsi, persepsi-persepsi dari beberapa senior, ada juga argumen dari beberapa dosen yang saya jumpai ya kan, yang saya ajak berbicara. Untuk prospek kerja kedepannya untuk akuntansinya global Bang, global, maksudnya itu umum, dimanapun bisa, dimanapun bisa. Contoh misalnya kita menjadi apa ya, untuk ini dari bawah dulu ya, dari bawah dulu, misalnya dari bisa menjadi bendahara, Bendahara tuh. bendahara di kepanitiaan misalnya di awalnya, tapi ini itu bukan kerja ya kan, panitiaan. Tapi kalau untuk kerjanya ini misalnya kita bisa di BMT, BMT. Baitul Mal wa Tamwil, ya kan, yang pertama. Yang kedua kita bisa di perusahaan-perusahaan, bagian keuangannya, bagian accounting, yang memang untuk mengatur gaji-gaji dari karyawan tersebut. Karyawannya. Nah, juga bisa di bagian bank, perbankan, mau itu konvensional, mau itu syariah, kita bisa masuk. Bisa Karena masuk kita ya. jurusan akuntansi syariah, yang didapatkan di dalamnya adalah ilmu akuntansi tentang konvensional dan juga ilmu akuntansi tentang Syariah. Jadi kita dua-duanya bisa ya? bisa dua-duanya. Itu enaknya kita belajar tentang akuntansi syariah yang ada IAIN ini. Yang memang akuntansi syariah adalah program studi yang baru di Pulau Kalimantan, tidak aja di Kalimantan Barat tapi juga di Pulau Kalimantan, Bang. Jadi baru ya. Satu-satunya ada di IAIN Di Pontianak ini, Bang. Pontianak. Nah, jadi seperti itu. Oke nih Bang. Ini mungkin pertanyaan yang untuk para mahasiswa lah ya. Ya. Umum kan ya. Kalau boleh tahu ya. Hal yang paling penting didapatkan oleh mahasiswa itu apa? Hal yang paling penting Yang didapatkan oleh mahasiswa itu? untuk di jurusan akuntansi atau semua jurusan? Semua jurusan. Semua jurusan. Oke. Ini yang Hal yang terpenting yang harus didapatkan mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya selama menjadi mahasiswa. Maksudnya seperti apa? Tadi kita membicarakan tentang apa yang bagus mana tentang mahasiswa sambil kerja, kuliah kerja atau kuliah organisasi. organisasi. Iya kan? Ya. Nah, di sini pentingnya menjadi mahasiswa adalah bagaimana cara kita memanajemen waktu. Manajemen waktu. Macam mana cara kita memanajemen waktu. Untuk saya di akuntansi sendiri, saya diajarkan tentang memanajemen waktu ini seperti ini. Misalnya satu hari ini atau satu minggu ya, kita ambil jangka waktu panjang satu minggu. Jangka panjangnya 1 minggu. Kita buat jadwal nih. Misalnya hari Senin ada mata kuliah apa. Terus selanjutnya kita mau kemana? Misalnya ke perpustakaan berapa menit. Jadi itu sholat berapa menit, waktu ini berapa menit. Jadi ibarat kata kalau di kepanitiaan kita membuat rundown acaranya, rentetan acara yang memang pada hari itu atau dalam 1 minggu itu. Nah, jadi hal terpenting yang harus mahasiswa dapatkan ketika menjadi mahasiswa adalah ilmu kuliahnya dapat atau ilmu perjurusannya dapat, ilmu sosialnya juga dapat. Ilmu sosial ya. Ilmu sosialnya juga dapat. Nah, ilmu sosial ini seperti apa? Itu yang tadi saya sampaikan, organisasinya, manajemennya. manajemen waktu di organisasinya. Nah, jadi ada yang dinamakan itu kita harus mendapatkan ilmu kepemimpinan, ilmu tentang memanajemen dan juga ilmu organisasi. Nah, selain itu kita juga harus menjadi mahasiswa yang aktif. Kalau kita menjadi mahasiswa yang pasif, yang berkata kuliah, mendengarkan, diberikan soal atau berikan tugas, kerjakan, pulang, seperti itu. Nah, kalau seperti itu apa bedanya mahasiswa dengan siswa? Siswa juga gitu ya kan? Siswa juga gitu. Ya, masuk sekolah, mendengarkan, diberi tugas, dikerjakan, pulang. Nah, inilah letaknya mahasiswa dengan siswa. Perbedaannya di situ. Kalau siswa yang tadi saya jelaskan, masuk sekolah, mendengarkan, dikasih soal atau dikasih tugas, dikerjakan, pulang. Kalau mahasiswa, ada mahasiswa seperti itu tidak pantas disebut dengan mahasiswa. Itu masih bisa disebut dengan siswa. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena pola pikir mahasiswa itu yang pertama harus kritis. Ya, ada semboyan mahasiswa itu agent of change. Agen perubahan. Gimana kita bisa merubah suatu kondisi atau suatu situasi sedangkan kita nggak kritis? Iya kan? Nah, sedangkan kita nggak kritis. Jadi situ poin terpenting harus didapatkan mahasiswa itu harus aktif dan kritis. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi mahasiswa harus inovatif. Inovatif itu artinya mengubah hal yang sudah ada menjadi hal yang lebih menarik. Nah, misalnya ini ada tentang pelajaran akuntansi secara formal gitu kan, tentang akuntansi secara penghitungannya basicnya saja itu misalnya. Nah, mahasiswa ini bisa mengembangkan pola pikirnya itu. Ini bisa nih kerjakan pakai
Excel nih, oh bisa nih kita jelaskan tentang makalah ini pakai PowerPoint ini nih, bisa kayak gini nih. Nah jadi kayak gitu, Inovatif ya. harus inovatif. Yang ketiga apa? Yang ketiga tuh harus kreatif. Kreatif. Nah kreatif, kreatif ini artinya kita membuat hal baru ya kan, membuat hal baru. Apa yang belum pernah tercanangkan oleh orang lain, oleh halayak ramai, itu terpikirkan oleh mahasiswa. Jadi seperti itu. Misalnya kita nih habis kuliah nih, misalnya pulang ke rumah atau ke kafe atau ke perpustakaan. Nah, ada satu mahasiswa yang mencanangkan misalnya, yuk kita misalnya menggabungkan ya semua itu misalnya kan, menggabungkan semua itu. Kita pulang nih ke rumah siapa, kita ngumpul di rumah siapa, kita minjam buku di perpustakaan dulu, kita belajar bersama-sama. Itu artinya kreatif ya kan? Kreatif. Ngumpulnya dapat, ilmu yang kita belajar sama-samanya dapat, keseruannya dapat, kekompakan dan kekeluargaannya juga dapat. Jadi seperti itu harusnya di mahasiswa. Harus kritis, inovatif, dan kreatif. Yang ketiga, yang terakhir mungkin jadi mahasiswa harus objektif. Nah, jadi kita menjadi mahasiswa itu bukan kerja keras, tapi kerja cerdas. Nah, maksud jadi kerja cerdas ini apa? Kita tidak apa ya, selalu mengeluarkan tenaga, tapi kita harus juga mengeluarkan pikiran. Yang seharusnya pekerjaan itu dilakukan misalnya setengah jam, tapi dengan kerja cerdas kita bisa mengerjakan pekerjaan itu, suatu pekerjaan di bawah dari setengah jam itu. Kadang bisa menjadi 15 menit, 20 menit. Caranya seperti apa? Nah, itu tadi kita satukan antara kritis, inovatif, dan kreatif itu agar menjadi bisa objektif. Kerja-kerja seperti itu. Ya, tadi Bu nih cukup membahas tentang namanya itu perubahan ya. Iya, tentang perubahan. Boleh digarisbawahi sebenarnya untuk mahasiswa yang baru sebenarnya nih, ada suatu kegiatan di mana setiap mahasiswa IAIN ini yaitu namanya PBM. PBM. Pekan Bakti Mahasiswa. Iya. Pekan Bakti Mahasiswa ini sebenarnya kalau boleh kayak contohnya tuh hampir tahun lalu tuh untuk Fakultas PB ini tidak diadakan. Itu dikarenakan alasannya mahasiswa itu tidak mampu merubah suatu keadaan di suatu daerah tersebut. Karena mahasiswa sekarang kebanyakan tuh mereka nih maunya pulang cepat gitu, autonya ngumpul. Kesan mahasiswanya tidak ada. Nah, dari Bonte itu mengatakan bahwa sebenarnya pentingnya mahasiswa itu tuh mampu merubah suatu keadaan. Jika misalnya suatu mahasiswa itu mampu merubah suatu perubahan, setiap di daerah yang terpencil pun, contohnya di suatu kegiatan PBM, kita itu mahasiswa itu dituntut untuk merubah sesuatu keadaan di suatu daerah yang terpencil, yang ibarat keadaannya tuh lagi masa yang sulit, turun-turunnya lah. Sulit-sulitnya. Gimana seorang mahasiswa itu mereka ditaruh di situ supaya bisa mengembalikan keadaan atau merubah suatu keadaan yang tersebut itu. Kesan mahasiswa yang sekarang ini nih sudah banyak yang hilang dah dari, ndak kayak zaman dulu di mana mahasiswa nih yang ibarat kesatria garis depan lah gitu. Iya, untuk membangun perekonomian masyarakat. Untuk membangun perekonomian masyarakat. Sekarang nih justru mahasiswa nih agak kurang-kurang. Jadi kalau bisa pesan untuk para maba nih, tolonglah jadi mahasiswa yang aktif. Jangan jadi mahasiswa yang cuma jadi istilahnya kuliah pulang ya kan, sesuai pembahasan kita tadi. Kuliah pulang. Karena jika Anda cuma ingin masuk ke perkuliahan, tetapi cuma mau ambil ilmu kuliahnya saja, tidak mau mengubah suatu konsep atau pola pikir, dan tidak mampu merubah, dengan Anda tidak mampu mengubah konsep dan pola pikir, Anda tidak mampu untuk merubah suatu keadaan di daerah Anda sendiri gitu. Ya, karena memang pola pikir mahasiswa ini harus dirubah memang sekarang, Bang. Karena kebanyakan mahasiswa yang berpikiran ya itu pasifnya itu ya kan, pasifnya ikut kuliah ya pulang, ya berpikir seperti saya mahasiswa kok, saya cuma tugas mahasiswa apa ya, kuliah, dapatkan pelajaran, saya mendapatkan tugas, dapat ijazah, saya wisuda, saya lulus, saya dapat kerja. Sedangkan dia tidak tahu penting apa sebenarnya mahasiswa itu. Dia tidak tahu pentingnya organisasi, pentingnya aktif jadi kuliah itu seperti apa. Karena di suatu pekerjaan atau di dunia kerja nanti yang itu tidak hanya tentang pengetahuan, tapi juga tentang soft skill kita. Tentang kemampuan kita. Apa sih yang kita pelajari selama kuliah? Apakah cuma mata kuliah? Apakah cuma tentang akuntansi? Tapi kalau kita belajar tentang akuntansi, ya kita nggak tahu di masa depan apakah akuntansi ini diperlukan
maksud itu ruang lingkup banyak gitu Ruang kan. lingkup banyak. Kalau dulu kan akuntansi diperlukan sampai 5 sampai 6 ya kan. Nah, menurut berita yang beredar, ini tenaga accounting itu hanya diperlukan paling untuk satu perusahaan itu ya hanya satu accounting. Mengapa saya mengatakan seperti itu ya kan? Karena sekarang ini ya, banyak apa ya kemajuan teknologi yang dimana kalau dulunya kita pembukuan itu menggunakan buku, sekarang kita menggunakan Excel. Nah, jadi suatu hal yang harusnya dikerjakan secara beramai-ramai orang, sekarang hanya bisa dikerjakan oleh satu orang. Dengan apa? Dia memiliki ilmu kemampuan dalam bidang akuntansi dan juga memiliki kemampuan dalam IT. Nah, jadi maksud saya, kenapa mahasiswa ini harus harus menjadi mahasiswa yang aktif dalam organisasi, aktif dalam masyarakat. Maksudnya agar mereka bisa mengenal lingkungan yang pertama, dan juga agar mereka bisa mengembangkan kemampuan atau yang kita bilang tadi soft skillnya. Karena dengan mereka ikut organisasi, mereka bisa mendapatkan, oh saya ini tidak hanya pintar di sini loh, saya juga pandai desain. Misalnya seperti itu. Nah, di organisasi ada wadah seperti itu untuk pelatihan desain. Misalnya saya juga tidak hanya bisa belajar akuntansi loh, saya di organisasi diajarkan dalam pembuatan makalah, pembuatan surat. Nah, apalagi YIN, apalagi di FEB ini terkenal dengan suratnya. Nah, di FEB itu terkenal dengan administrasinya. Jadi, kita bisa juga di bidang administrator, ya kan? Nah, jadi mengapa saya mengatakan di akuntansi itu bisa mendapat prospek kerja kedepannya itu umum? Ya seperti itu. Tapi itu untuk mahasiswa yang aktif, mahasiswa yang ikut organisasi juga, mahasiswa yang mengetahui atau yang bisa mengadaptasi dirinya ke lingkungan halayak ramai. Masuk ke PBM tadi, kenapa di FEB tidak mau mengikuti acara PBM pada saat 2 tahun yang tahun lalu ya? Tahun lalu berarti ya. Pada zaman kita yang masih maba ya. Nah, kenapa tidak ada PBM ya? Mungkin di fakultas kita ada masalah seperti apa kita kurang tahu ya kan, di masalah atas. Tapi alhamdulillahnya kemarin kita mengikuti PBM meskipun kita udah semester atas dibandingkan mahasiswa baru, tapi kita bisa bergabung bersama mahasiswa baru. Artinya untuk menjadi mahasiswa yang sebagai agent of change ini tidak hanya untuk mahasiswa baru. Perannya untuk PBM ini tidak hanya untuk mahasiswa baru, tapi untuk kita yang memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi dalam membangun perekonomian untuk di suatu daerah, bangun kemasyarakatan. Bangun ilmu perekonomian di masyarakat itu tinggi. Ya, tidak penting mau kita semester berapa, semester 1, semester 3, semester 5 itu kan. Kalau kita memiliki jiwa seperti itu, ya pasti turun gitu kan. Kita juga mau mendapatkan pengalaman. Karena pengalaman adalah ilmu yang paling berharga. Jadi seperti itu. Nah, jadi sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya orang adalah dia mampu bermanfaat untuk orang lain gitu. Bukan hanya mampu orang yang bagus atau orang yang baik, bukan hanya orang yang pintar gitu kan, orang yang cerdas, punya wibawa segala macam. Tapi gimana orang itu bisa berguna untuk orang lain, itu adalah orang yang paling bermanfaat, paling baik lah di dunia. Oke. Kalau gitu saya tutup ya podcastnya dengan satu kata dari Buan juga tadi, sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Oke, saya Reza Rizky Harfiandi dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.